Setiap kali bencana melanda Sumatera, entah itu banjir bandang atau tanah longsor, ada sebuah drama lain yang terungkap di baliknya. Ini bukan cuma soal alam yang marah, tapi juga tentang sisi gelap dari kekuasaan dan ekonomi. Bayangkan ini, saat Rumah Ramah hanyut terbawa arus dan lumpur menelan desa di tempat lain. Beberapa korporasi besar justru terus menjalankan bisnis mereka seolah tak terjadi apa-apa. Izin-izin bermasalah terus dikeluarkan. Eksploitasi sumber daya alam berjalan tanpa henti. Dan aktivitas yang jelas-jelas memperparah bencana tetap dilanjutkan. Keuntungan terus mengalir deras ke kantong mereka, sementara rakyat harus menanggung risiko yang paling nyata. Fenomena ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai psikologi gelap korporasi. Tragedi bagi mereka bukan lagi soal kemanusiaan, tapi panggung untuk mempertahankan citra dan meraup keuntungan. Dana bantuan yang seharusnya sampai ke tangan korban seringkali tertunda, bahkan raib ditelan korupsi. Sementara itu, kita melihat pejabat dan aparat sibuk dengan retorika manis dan sesi foto seremonial, seolah-olah kehadiran mereka sudah cukup. Padahal, di lapangan, rakyat dibiarkan sendirian menghadapi dampak dari keputusan rakus yang merusak lingkungan. Ini mengingatkan kita pada buku The Shock Doctrine, karya Naomi Klein. Krisis seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri. Di Sumatera, kita melihat korporasi memanen keuntungan di tengah duka. Rakyat menjadi korban ganda. Pertama, oleh bencana alam. Dan kedua, oleh bencana sistemik yang diciptakan oleh keserakahan dan kelalaian. Sindiran pedasnya sangat jelas. Ketika banjir menenggelamkan desa, beberapa pihak justru sibuk menandatangani izin baru, terus mengeruk sumber daya, dan memastikan angka keuntungan tetap stabil. Syukurlah, di tengah semua ini, solidaritas rakyat muncul sebagai penyelamat sejati. Gotong royong dan bantuan dari sesama warga seringkali menjadi garda terdepan, menutupi lubang besar yang ditinggalkan oleh kegagalan aparat dan pejabat. Sementara itu, korporasi tetap melanjutkan bisnisnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Psikologi gelap ini menunjukkan satu hal yang mengerikan. Tragedi bukan hanya soal alam, tapi juga soal keserakahan manusia dan sistem yang telah gagal melindungi warganya. Ketika bencana menjadi ladang keuntungan, rakyatlah yang selalu menanggung kerugian, dan dunia hanya bisa melihatnya melalui lensa media yang seringkali hanya menenangkan, bukan mengungkap kebenaran. Apa pendapat kalian tentang ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk diskusi mendalam lainnya. Terima kasih sudah menonton.